Oh, salah siji. Anak-anakku, nanti kalian diharapkan bisa mengikuti materi MPLS dari awal sampai dengan akhir. Apa yang akan disampaikan oleh pemateri mohon diperhatikan agar kalian bisa mendapatkan manfaat apa yang disampaikan oleh pemateri. Selamat datang kepada Bapak Teguh Aman Santosa, pemateri yang pertama yang akan menyampaikan wawasan Wiyata Mandala dan pengenalan lingkungan sekolah. Kepada beliau waktu sebelumnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Surya SPD selaku Ketua MPLS. Yang saya hormati Bapak Rojai selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Amin Fosi selaku Operator MPLS. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sehat, kesempatan waktu, dan kesempatan yang positif. Pada hari ini kita dapat berkumpul yang mengikuti MPLS di ruang laboratorium 1 atau yang di rumah. Saya nama Teguh Aman Santosa. Saya diberi tugas oleh Bapak Surya untuk memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Tugas saya hanya 1 jam, nanti disambung oleh Pak Sugiarto yang akan menjelaskan situasi lokasi SMA Negeri 3 Brebes. Jadi nanti untuk jam 8 sampai 9 disampaikan oleh setengah jam ya ini ya. Setengah jam berikutnya disampaikan oleh Bapak Sugiarto. Bahwa arti dari makna wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata. Tiga kata yaitu wawasan, Wiyata, dan Mandala. Wawasan kita sering sebut dengan cara pandang, hijauan. Terus yang kedua adalah Wiyata. Yang merupakan satu pengajaran di sekolah, dan yang ketiga adalah Mandala, adalah bulatan atau sering disebut dengan lingkungan. Ketiga ini dapat diartikan adalah suatu pandangan atau sikap
yang mendalam terhadap suatu hakikat wiyata pendidikan Mandala atau tempat lingkungan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan yang ada unsur-unsur dengan pengajaran dan pendidikan. Unsur-unsur pengajaran dan pendidikan yang merupakan suatu lingkungan sekolah pendidikan. Di situ terdapat yang ketiga adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah itu bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan yang hubungannya serasi dan selaras. Artinya serasi dan selaras itu sudah dapat dipahami dari warga sekolah atau lingkungan sekolah dan dari Bapak Ibu kalian sebagai peserta didik. Yang ketiga, semua warga sekolah, baik yang ada di dalam dan di luar, adalah orang tua wali peserta didik, itu harus selalu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dan institusi sekolah. Institusi lembaga ini yang kadang-kadang kita itu tidak terlalu mengerti dengan keadaan sekolah ini, harus diperbaiki karena ini juga menunjang kapabilitas integritas sekolah dari luar. Nah ini jadi kita memang harus punya tanggung jawab, baik yang namanya peserta didik dan warga sekolah sebagai pengembang, sebagai penunjang untuk pengajaran dan pendidikan. Yang keenam, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah ini apakah kita sudah sampai ke situ? Nah, dengan adanya pengertian yang diberikan oleh sekolah, arti dan makna wawasan wiyata Mandala, sehingga harapan dari sekolah baik yang di dalam sebagai pengajar dan pendidik dan juga oleh warga sekolah. Warga sekolah adalah peserta didik yang memasuki di sekolah SMA Negeri 3. Yang kesekian adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan penyelenggara PPM. Proses belajar